Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Qobul Dinanta Utama, STP MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Kimia Pangan. Perkenalkan, nama saya Yeni Eriawati sebagai moderator yang memandu jalannya presentasi pada siang hari ini, di mana kelompok kami akan membawakan sebuah produk bakteri, yaitu sarang semut. Sarang semut merupakan salah satu jenis kue karamel yang memiliki tekstur berongga menyerupai sarang semut. Kue ini dikenal karena cita rasanya yang manis, aromanya yang khas, dan warna coklat keemasan yang menarik. Dalam kajian kimia pangan, kue ini menarik untuk dipelajari karena melibatkan proses kimia, yaitu karamelisasi dan denaturasi protein selama pemanggangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan komposisi bahan dan fungsi kimia dari kue sarang semut. Jadi, kue sarang semut memiliki komposisi bahan utama. Yang pertama yaitu tepung terigu. Tepung terigu ini mengandung pati yang apabila dipanggang pada suhu tertentu akan mengalami gelatinisasi, yang nantinya akan membuat struktur kue itu lebih lembut tapi tetap kokoh. Lalu ada gula pasir atau gula aren. Gula ini ditambahkan bukan hanya untuk pemanis saja, tetapi nantinya akan mengalami reaksi caramelize yang akan menambahkan aroma dan warna yang khas dari kue sarang semut ini nanti. Karena gulanya akan mengalami reaksi caramelize. Gula ini jika semakin tinggi suhu yang pemanasannya, warna dan aroma juga akan semakin kuat. Lalu ada telur. Telur ini berperan sebagai sumber protein yang nantinya akan mengalami denaturasi waktu dipanggang. Ini nantinya akan memberikan struktur berongga pada kue sarang semut. Selanjutnya ada margarin. Margarin ini merupakan sumber lemak. Margarin ini bikin kue itu lebih lembut, wangi, dan untuk menjaga kelembapan kue sehingga dia nggak cepat kering. Terakhir ada air. Air berperan untuk menyatukan adonan dan mempengaruhi kelembapan serta tekstur dari kue tersebut. Selain itu, air juga mempengaruhi aktivitas air atau water activity yang menentukan daya simpan dari kue sarang semut ini. Jadi, secara keseluruhan, bahan-bahan tersebut tidak hanya berfungsi secara fisik, tetapi juga mengalami reaksi kimia seperti reaksi caramelize dan reaksi Maillard yang bisa menghasilkan warna coklat dan aroma yang khas kepada kue sarang semut ini. Nah, jadi terdapat dua reaksi. Yang pertama, karamelisasi. Karamelisasi adalah reaksi dekomposisi termal gula atau sukrosa tanpa kehadiran air, yang menghasilkan warna coklat dan aroma manis yang khas. Nah, proses ini pada suhu tinggi dan menghasilkan senyawa karamelin. Semakin tinggi suhu dan lama pemanasan, warna akan semakin pekat dan aroma juga semakin kuat. Yang kedua, reaksi Maillard. Reaksi ini adalah reaksi antara gula produksi dan asam amino atau protein dari telur yang menghasilkan pigmen coklat melanoidin serta aroma panggang yang khas. Nah, proses ini itu dipengaruhi oleh pH, suhu, lama pemanasan, dan AW atau aktivitas air. Reaksi tersebut berlangsung optimal pada suhu tinggi dan kondisi sedikit basah. Kemudian ada proses kimia dalam pembuatan sarang semut. Ada 4 proses, yaitu proses yang pertama ada karamelisasi, yang dimana pemanasan gula menghasilkan warna coklat dengan aroma yang khas. Kemudian yang kedua ada denaturasi protein,
yaitu di mana protein dalam telur berubah struktur saat dipanaskan, kemudian memberikan bentuk yang stabil pada kue. Yang ketiga ada penguapan air, di mana di sini membantu terbentuknya rongga-rongga khas kue sarang semut. Kemudian yang terakhir ada koagulasi, di mana protein yang terdenaturasi tadi mengeras, kemudian memberi bentuk stabil pada kue. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran air dan karbohidrat pada kue sarang semut. Seperti yang kita tahu, kue sarang semut itu termasuk kue basah dengan kadar air ideal di bawah 40%. Air dan gula seperti fruktosa dan sukrosa itu membantu menjaga kue tetap lembab dan lembut. Kemudian jika kadar air atau AOI-nya terlalu tinggi, yaitu lebih dari 0,85, mikroba bisa cepat tumbuh. Karena itu, proses pemanggangan penting untuk menurunkan kadar air dan membuat kue lebih awet. Campuran air dan tepung dan juga gula berpengaruh pada rongga dan tekstur khas dari kue sarang semut itu sendiri. Warna coklat pada kue sarang semut itu terbentuk karena dua reaksi kimia. Yang pertama ada reaksi karamelisasi dan reaksi Maillard. Reaksi karamelisasi itu adalah reaksi yang dimana ketika gula dipanaskan akan menghasilkan warna coklat dan memberikan aroma khas karamel. Dan untuk reaksi Maillard itu adalah reaksi yang melibatkan gula reduksi dengan protein, yang dimana akan membentuk senyawa melanoid yang memberikan pigmen coklat alami dan memberikan cita rasa pada kue. Kemudian jenis gula yang digunakan sangat berpengaruh, misalnya kita menggunakan gula aren atau gula merah yang dimana akan memberikan warna coklat dan aroma yang lebih khas dibanding ketika kita menggunakan gula pasir. Selain itu, suhu dan waktu pemanggangan juga sangat berpengaruh terhadap intensitas warna, yang dimana semakin tinggi suhu atau semakin lama proses pemanggangan itu akan menyebabkan warna kue menjadi lebih gelap. Jadi kestabilan warna dan aroma dipengaruhi oleh jenis gula yang digunakan, pengaturan suhu, dan waktu selama proses pemanggangan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari kue sarang semut ini adalah produk bakery tradisional yang memiliki warna coklat karamel dan tekstur berongga khas dari proses pemanggangan. Dalam pembuatannya, kue ini mengalami berbagai reaksi kimia penting seperti karamelisasi, reaksi Maillard, dan denaturasi protein yang berperan dalam pembentukan warna, aroma, dan tekstur lembutnya. Komponen air dan karbohidrat itu mempengaruhi kelembutan, kekenyalan, dan daya simpan produk, di mana penurun aktivitas air selama pemanggangan membantu memperpanjang umur simpannya. Nah, pigmen warna utama berasal dari senyawa karamel dan melanoidin hasil pemanasan gula. Sedangkan pengendalian suhu, waktu, dan jenis gula menjadi faktor utama yang menentukan intensitas warna, cita rasa, dan mutu air kue sarang semut. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada kesalahan, bisa dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.